Semua orang dengan gangguan jiwa pasti ingin sembuh. Semua keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasti ingin keluarganya sembuh. Tapi di masyarakat ada stereotip gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan. Apakah itu benar? Sangat tidak benar. Gangguan jiwa bisa disembuhkan. Cuma memang ada beberapa faktor yang mungkin kesembuhan itu akan sangat sulit diwujudkan, baik dari faktor pasien maupun dari faktor lingkungannya. Dari faktor pasien tentu ya orang dengan gangguan jiwa sendiri, bagaimana dia ada usaha untuk sembuh. Dari lingkungan ya minimal lingkungan keluarga yang paling dekat dengan ODGJ. Bagaimana membantu ODGJ ini untuk sembuh. Jadi tentu kita nggak perlu khawatir bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak bisa sembuh. Bisa saja sembuh, tapi juga bisa dilihat dari banyak faktor. Nah, kesempatan kali ini akan Bang J bahas tentang hal-hal yang bisa jadi mempengaruhi kesembuhan dari ODGJ atau pasien gangguan jiwa. Ya, nah silahkan disimak. Dari faktor pasien ada insight. Insight itu apa? Wawasan tentang penyakit pasien atau tilikan diri pasien terhadap masalah kesehatan yang dialaminya. Nah, kebanyakan pasien gangguan jiwa tidak menyadari dirinya punya masalah kesehatan, apalagi punya penyakit. Bahkan ada beberapa pasien yang terang-terangan merasa tidak butuh obat walaupun sudah dirawat di rumah sakit berulang kali. Tentu ini akan sangat menyulitkan pasien untuk sembuh. Kenapa? Ya karena kalau sudah merasa baik, merasa sehat, merasa jenuh, akan mencoba untuk menghentikan pengobatan secara sepihak. Nah, tentu ketika ini terjadi, maka akan terjadi berulang putus obat. Nah, ketika mengalami putus obat, kemudian berobat kembali, ya tentu akan mulai dari awal lagi programnya. Selalu seperti itu. Nah, sehingga harapannya semua pasien gangguan jiwa atau ODGJ ini paham tentang permasalahan kesehatan yang dialami, tentang penyakit yang dialami. Tentu ini bisa saja dicapai dengan berkonsultasi dengan dokter, psikiater ahli jiwa atau perawat spesialis kesehatan jiwa. Supaya apa? Untuk memahami kondisi kesehatannya. Kenapa harus minum obat? Sehingga dengan kesadaran ODGJ tentang masalah kesehatan, tentang penyakitnya, maka akan meningkatkan motivasi untuk tetap minum obat. Dan sangat tahu resikonya jika obat itu dihentikan apa. Nah, sehingga faktor pasien yang pertama ini, yaitu insight ini, tentu memang hanya bisa diperbaiki dengan ya psikoterapi, dengan edukasi, ya dengan bagaimana berkomunikasi, berdiskusi tentang apa yang terjadi, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Tidak akan berubah begitu saja insight ini hanya dengan minum obat, karena memang nggak ada obat satupun yang bisa meningkatkan tilikan diri kalau tidak ada upaya untuk merubah cara pandang, cara berpikirnya tentang masalah kesehatan yang dialami. Faktor yang kedua adalah umur pasien. Tentu ketika pasien mengalami gangguan jiwa sejak awal-awal perkembangan, ya misalnya pra remaja atau usia remaja, tentu untuk mencapai kesembuhan itu perlu usaha yang luar biasa, khususnya dari
keluarga. Kenapa? Karena usia-usia remaja adalah usia bagaimana mencari identitas diri. Tentu ketika sudah mengalami gangguan jiwa, di situ pasti ada gangguan dalam emosi, dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, termasuk belajar sesuatu. Ya, seperti diketahui bahwa banyak gangguan jiwa atau diagnosis gangguan jiwa itu mempengaruhi fungsi kognitif, mempengaruhi kemampuan-kemampuan lain dalam fungsi hariannya dan sebagainya. Tentu pada usia-usia sekolah, ya, termasuk usia remaja ini, ya, remaja awal, tentu kan usia produktif, harus belajar sesuatu, harus menghasilkan sesuatu, ilmu baru, hal baru, terutama dalam penyelesaian masalah. Nah, saat itu, ya, si pasien ini mengalami gangguan jiwa. Nah, kalau orang tua, orang-orang terdekat tidak mencoba untuk membantu anak ini menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi orang yang mempunyai ketahanan terhadap stres, tentu akan sangat beresiko terjadinya kekambuhan. Sehingga ketika ada stresor yang dihadapi dengan teman-teman sebayanya dia di sekolah, di tempat kuliah, tentu akan memicu kekambuhan lagi kalau obat tidak diminum secara teratur. Jadi apakah misalnya minum obat secara teratur pun akan menjamin remaja ini tidak kambuh? Belum tentu. Karena apa? Karena memang di dalam hidup itu butuh keterampilan coping, butuh teknik, cara, skill untuk mengatasi masalah, mengatasi hal-hal yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara obat membantu mengendalikan emosi, pikiran, ya, sehingga supaya perilakunya tidak sampai terganggu. Nah, tetapi ya pasti setiap ODGJ ada fase di mana jenuh minum obat, fase di mana merasa sudah sembuh. Nah, pengawasan orang tua itu menjadi sangat penting sekali di usia-usia segini. Ya, mungkin mereka akan lebih memperhatikan, mendengarkan teman sebayanya. Dan kalau sampai terjadi informasi atau mendapatkan informasi yang kurang tepat, tentu dampaknya akan putus obat. Nah, beberapa kasus ditemukan bahwa mereka akhirnya diketahui minum obat oleh teman-temannya. Teman-temannya menyarankan nggak usah minum obat, nanti ketagihan. Nggak usah minum obat, nanti kamu ketergantungan, tubuhmu rusak. Nah, tentu ketika orang tua tidak menjadi sosial support yang baik, maka bisa jadi remaja ini akan menjadi rapuh, lebih percaya sama lingkungan sekitarnya yang belum tentu paham tentang dia dibandingkan dengan keluarga. Nah, itu faktor dari faktor umur. Jadi dari faktor umur ini tentu ketika waktu sakitnya itu sejak umur anak remaja, ya mau tidak mau pendampingan orang tua harus dilakukan secara ketat, terutama dalam hal minum obat, ya, atau latihan keterampilan menyelesaikan masalah, ya. Tetapi ketika misalnya dia sudah usia lanjut, ya, tentu kita juga nggak bisa berharap bisa sembuh total. Kenapa? Tentu secara usia, kalau usia lanjut itu sudah mengalami penurunan fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, kadang juga sudah ada masalah di otaknya, ya, atau ada yang mengalami demensia, ya, kadang juga ada demensia yang sangat sulit disembuhkan. Nah, sehingga tentu ini juga akan mempengaruhi hasil dari pengobatan. Yang penting adalah kalaupun itu usia remaja, usia dewasa, usia lansia menderita gangguan jiwa, pastikan bahwa obat itu rutin diminum. Pastikan ada pendampingan, ya, dari tenaga kesehatan sehingga keluarga tahu batas apa kesembuhan yang bisa dicapai oleh pasien itu. Ya, di video sebelumnya ada tentang kesembuhan pasien gangguan jiwa. Ya, memang ada yang bisa bebas dari obat,
Ada yang dia hidup dengan obat tapi bisa produktif, tapi ada juga yang memang mungkin secara produktivitas sudah tidak bisa, dan untuk bertahan secara sosial saja tetap harus minum obat. Jadi ya bagian mana yang akan bisa dicapai itu penting. Nah, pendampingan dari tenaga kesehatan itu penting, atau konsultasi dengan tenaga kesehatan penting untuk menentukan batas kesembuhan yang akan dicapai anggota keluarganya ini, supaya harapan orang tua terhadap penderita gangguan jiwa itu realistis, tidak terlalu tinggi ya, sehingga kalau seandainya tidak sesuai yang diharapkan oleh keluarga, tidak kecewa dan dukungan tetap bisa diberikan. Faktor ketiga adalah insight keluarga ya, wawasan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarganya sangat penting. Ketika keluarga masih mempunyai anggapan bahwa anggota keluarganya tidak menderita gangguan jiwa, hanya kesurupan saja atau diguna-guna orang, atau mempunyai anggapan bahwa penyakit keluarganya bukan kejiwaan tapi penyakit saraf. Nah, tentu ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan keluarga untuk merawat, apalagi memilih fasilitas kesehatan atau memilih alternatif pengobatan. Jadi kalau dibilang Pak, saya bisa sembuh nggak dari penyakit saya? Nah, harus dilihat dulu insight atau wawasan keluarga terkait masalahmu. Kalau keluargamu masih menganggap kamu itu tidak mengalami masalah kesehatan jiwa, maka dukungan yang diberikan bisa jadi tidak tepat. Bisa jadi keluarga justru akan mencari alternatif lain di luar kesehatan. Nah, kalau ini terjadi, ya tentu pengobatan tidak akan bisa dilakukan secara tuntas, tetapi akan terputus-putus, bahkan justru hasil pengobatan yang dengan medis tidak maksimal. Tentu ketika memilih pengobatan ya harus fokus. Ya salah satu saja, kalau medis saja. Harapannya apa? Ya kita bisa evaluasi, kalaupun baik ini karena apa? Ya. Nah, sehingga keluarga penting untuk belajar cara merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Ini akan mempengaruhi pola dukungan yang diberikan, baik itu dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan penghargaan maupun dukungan informasional ya. Nah, tentu pemahaman keluarga tentang masalah kesehatan anggota keluarganya itu sangat penting sekali. Ya, keluarga bisa saja belajar dari YouTube, dari Facebook, dari Google ya, dari orang-orang yang tahu atau tenaga kesehatan, atau bisa berkonsultasi dengan dokter yang merawat atau dokter yang memprogramkan pengobatan dari ODGJ ini. Ya, keluarga harus merasa ingin tahu bahwa apa yang terjadi dengan keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan untuk membantu anggota keluarga saya biar sembuh dari gangguan jiwa, sehingga dukungan yang diberikan bisa tepat. Nah, kalau keluarga tidak mencoba untuk mengerti ini, ya tentu kesembuhan yang tadi di awal saya mengatakan bisa sembuh akan sulit. Faktor keempat adalah diagnosa medis atau penyakit yang dialami oleh ODGJ. Tentu untuk mengetahui diagnosa medis ini harus periksa ke dokter atau psikiater sehingga bisa diketahui ya. Tentu diagnosa medis yang ditetapkan oleh dokter itu mempunyai prognosis atau hasil pengobatan yang berbeda-beda ya. Sangat penting ODGJ atau keluarga mengetahui ini. Maka ketika berobat rawat jalan atau rawat inap, pastikan sudah tahu apa sebenarnya terjadi, penyakit apa yang dialami, supaya apa? Baik keluarga maupun pasien atau ODGJ tidak berharap berlebih kalau seandainya memang diagnosa yang ditetapkan dokter itu memang termasuk yang
sulit untuk disembuhkan atau butuh waktu jangka panjang untuk bisa sembuh, ya. Ada memang beberapa diagnosis, nah sesuai penelitian dan di lapangan bahwa skizofrenia tentu akan lebih butuh waktu panjang untuk sembuh dibandingkan dengan depresi, ya, atau dibandingkan dengan bipolar, ya. Nah, tentu dalam hal ini untuk memperjelas bisa konsultasi ke dokter ahli jiwa, ya. Supaya apa? Supaya tahu persis bahwa oh ya, saya penyakitnya ini, saya butuh pengobatan sampai berapa lama. Apa saja yang perlu saya lakukan? Apa cukup hanya dengan obat atau dengan cara lain? Nah, ini yang penting sekali untuk dipahami semua ODGJ atau keluarga, ya. Jadi berobat ke rumah sakit, mau rawat jalan maupun rawat inap, pastikan tahu sebenarnya masalah kesehatan apa yang dialami. Oke, gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu ada banyak macam, ada banyak jenis. Tentu pengobatan dan hasil pengobatan itu bisa bervariasi, bisa berbeda-beda. Jadi untuk memutuskan apakah harus minum obat seumur hidup juga, ya tentu dengan bantuan dokter, ahli jiwa atau psikiater akan bisa didapatkan informasi itu, ya. Nah, kalau sudah tahu maka itu akan memantapkan keluarga maupun ODGJ untuk menjalani pengobatan yang benar, ya. Karena apa? Pemahaman yang baik pasti akan menghasilkan keputusan yang baik. Keputusan yang baik akan meningkatkan motivasi untuk tetap melanjutkan program pengobatan. Nah, sehingga kepatuhan minum obat juga akan baik. Kepatuhan melakukan alternatif lain untuk mengobati penyakitnya juga akan baik, ya. Termasuk tadi kalau misalnya dia skizofrenia dan ternyata menderita itu sejak umur usia dini atau usia remaja, ya tentu mungkin hasil pengobatannya juga kurang baik. Artinya ketika kembali putus obat lagi, dirawat berulang-ulang, mungkin setahun sampai 2-3 kali, ya tentu kalau dibilang hasil pengobatannya nanti gimana atau ada kata-kata sembuh, ya akan sulit. Tapi kalau dari awal sudah tahu masalah kesehatannya dan tahu penyakitnya, kemudian tahu bagaimana proses pengobatan yang harus dijalani, tentu akan mudah untuk menjalani ini semua, dan kata-kata sembuh dari gangguan jiwa itu akan bisa kita lihat atau bisa ODGJ nikmati. Tentu kembali lagi sembuh yang mana, karena kan sembuh itu ada 3 kategori, ya. Jadi tidak selalu sembuh itu adalah penyakitnya hilang, tapi bisa survive bisa bertahan dari penyakitnya dan penyakitnya tidak memburuk, itu sudah sembuh, sudah bagus. Tanda gejala yang dialami itu tidak semakin berat atau bisa ditoleransi oleh ODGJ, itu sudah bagus, ya. Mungkin dia masih minum obat tapi fungsi hariannya bagus, perawatan diri bagus, perawatan aktivitas harian bagus, dia juga bekerja, ya tentu tidak bisa dibilang bahwa dia tidak sembuh, ya. Jadi ukurannya sebenarnya masih minum obat atau tidak, tapi ukurannya adalah tanda gejala yang dialaminya tidak memburuk atau meningkat, ya, artinya minimal, dan fungsi hariannya bisa dilakukan kembali, ya. Faktor kelima adalah jenis pengobatan. Nah, tentu kalau kita ingin sembuh dari gangguan jiwa, jenis pengobatan yang dipilih juga mempengaruhi, ya. Jadi kadang-kadang sudah menjalani secara medis tapi masih mencari alternatif lain. Nah, tentu ini kan akan juga mengganggu proses pengobatan atau hasil pengobatan, ya. Karena mau tidak mau pasti obatnya akan berhenti dulu atau putus, gitu kan. Nah, sehingga ini akan tentu mempengaruhi hasil dari pengobatan itu sendiri. Nah, ketika sudah memilih secara medis, itu pun sebenarnya ada 2 cara, yaitu dengan cara farmakologis dan non farmakologis. Tentu secara farmakologis ini dengan obat, ya. Nah, kenapa ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa harus kontrol rutin, harus
rawat jalan, harus selalu konsultasi dengan ahli jiwa atau psikiater? Ya karena untuk memantau obat yang diminum, untuk memantau tanda gejala yang dialami. Tentu dosis dan jenis obat dipengaruhi oleh kondisi ODGJ saat itu. Jadi kenapa ODGJ kalau rawat jalan harus dibawa ke klinik gitu kan, atau ke rumah sakit? Ya untuk tahu perkembangannya. Ya, apakah tanda gejalanya semakin memburuk atau semakin baik? Ya, nah tentu tidak hanya cukup dengan farmakologik saja, karena tentu farmakologik ini arahnya adalah bagaimana simptomatologi, bagaimana simptom atau tanda-tanda terkait penyakitnya itu berkurang atau minimal. Ya, nah setelah minimal tentu kan harus ada proses recovery atau pemulihan, dimana kemarin ketika ada tanda gejala yang parah mempengaruhi fungsi hariannya dia, sehingga untuk memaksimalkan hasil pengobatan perlu psikoterapi atau non farmakologi. Ketika dirawat di rumah sakit, setiap pasien pasti diajarkan bagaimana cara mengontrol gejala. Selain itu mestinya juga belajar cara mengatasi masalah. Ketika ada situasi sulit, tentu harus ada upaya untuk menghadapinya atau memecahkannya. Nah, ini penting sekali. Jadi pengobatan ini tentu tidak hanya sekedar obat sudah rutin, tapi pastikan ODGJ ini sudah belajar belum cara mengatasi masalah. Misalnya gejala simptom. Ada beberapa gejala bisa dihilangkan atau dikendalikan dengan cara-cara tertentu. Misalnya halusinasi dengan menghardik, dengan bercakap-cakap, ya, selain dengan minum obat, dengan aktivitas terstruktur, ya. Misalnya perilaku marah atau resiko perilaku kekerasan bisa dengan relaksasi nafas dalam, bisa dengan verbal asertif, bisa dengan spiritual. Artinya itu bisa dipelajari. Tambah lagi ketika memang pasien ini cenderung sulit menerima penyakitnya, ada terapi penerimaan dan komitmen. Ketika perilakunya banyak yang nggak tepat, ada lagi upaya untuk mengganti perilaku yang tidak tepat itu menjadi perilaku yang tepat, ya. Sehingga tentu ketika dua pendekatan ini dilakukan dengan benar, kemungkinan pasien itu akan sembuh ya tinggi gitu kan. Tapi kalau hanya mengandalkan obat, ketika obat itu sudah tidak diminum, sementara keterampilan menyelesaikan masalahnya tidak dipelajari, ya dia akan jatuh pada kondisi yang sama yang lalu-lalu. Kalau lagi ada masalah, mukul, ngamuk, marah-marah, dibawa ke rumah sakit, baik lagi. Nah, mestinya kan juga belajar cara mengendalikan. Selain obat, bagaimana caranya supaya dia bisa mengontrol marahnya, bisa mengontrol emosinya. Nah, seperti itu. Yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat penting bagi ODGJ, bagi orang dengan gangguan jiwa. Lingkungan yang paling dekat tentu lingkungan keluarga. Jadi penerimaan keluarga terhadap orang dengan gangguan jiwa sangat penting sekali. Makanya tadi insight, ya, wawasan keluarga tentang penyakit yang dialami ODGJ ini sangat penting. Karena apa? Itu akan mempengaruhi penerimaan keluarga. Jadi lingkungan yang diharapkan kondusif, suportif, kemudian hangat, ya, ramah, itu ya dari keluarga dulu. Kalau misalnya dari keluarga saja membuat tidak nyaman atau membuat cemas, lah bagaimana dengan dunia luar, dengan masyarakat, dengan tetangga? Sehingga dimulai dari keluarga dulu. Nah, bagaimana anggota keluarga inti atau yang tinggal di rumah itu bisa memperlakukan pasien ini dengan baik, bisa memberikan dukungan yang tepat, bisa memberikan sesuatu yang memotivasi pasien untuk tetap minum obat, untuk berkegiatan sosial dan berkegiatan secara fisik, sehingga segitiga kesembuhan itu akan bisa dilaksanakan dengan baik di keluarga. Bagaimana minum obat teratur, bagaimana
melakukan aktivitas harian yang baik, bagaimana melakukan aktivitas sosial yang baik, sehingga pada akhirnya ada keberimbangan. Tanda gejala bisa terkendali, kemampuan sosial, kemampuan aktivitas hariannya juga meningkat. Insya Allah kalau itu terjadi, maka ya kekambuhan akan bisa dihindari dan kesembuhan akan ada wujudnya atau bisa kita raih, bisa dicapai. Nah, kemudian di keluarga ini tentu memang banyak yang menjadi faktor mereka kambuh. Kenapa? Ya karena memang ketidaktahuan. Yang kedua, tidak ada pendampingan dari tenaga kesehatan secara baik. Ya, bagaimana mereka terdampingi saat merawat, sehingga kalau dirawat sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin keluarga masih agak semangat untuk ODGJ-nya itu sembuh. Tapi ketika dirawat berulang, lama-lama juga frustasi, lama-lama nggak berdaya, lama-lama menjadi motivasinya berkurang untuk merawat. Nah, ini pentingnya pendampingan dari tenaga kesehatan. Ya, seandainya ada akses mungkin YouTube ataupun informasi-informasi tentang bagaimana cara merawat ODGJ ini, mungkin keluarga bisa belajar banyak dari situ. Ya, permasalahannya kan jarang, gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya sangat berharap ada media sosial yang bisa mengajari bagaimana merawat ODGJ ini dengan baik. Ya, itulah kenapa ada channel Yunasia Jiwa, supaya hambatan atau keterbatasan tenaga kesehatan mendampingi ODGJ di rumah itu bisa terwakili. Jika keluarga bisa mengakses channel ini, bisa belajar banyak tentang bagaimana merawat ODGJ, sehingga lingkungan yang diharapkan ODGJ untuk sembuh bisa diwujudkan. Nah, itu dari lingkungan keluarga, ya. Jadi sudah ada 6 faktor yang akhirnya membuat bahwa oke, saya akan sembuh nggak ya. Nah, jika memang ada beberapa di antaranya itu dimiliki, ya tentu menerima, mencoba untuk meminimalkan dampak itu jauh lebih penting. Yang ketujuh atau terakhir adalah penyebab, ya. Penyebab dan kondisi pasien saat ini, ya. Jadi kalau misalnya mau bilang bahwa bisa sembuh nggak ya, ya dilihat dari faktor penyebabnya. Di kesembuhan yang mana kira-kira ODGJ kita itu akan bisa terwujud gitu, tergantung dari penyebabnya juga. Pada awal-awal pengobatan pasti akan ditanya, ada kejadian apa selama 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, bahkan ditanya waktu kecil, waktu masa perkembangan. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk menentukan juga prognosis. Karena apa? Ya kalau misalnya nih ada penyakit yang menyertai, yang menimbulkan dampak di status mental atau kejiwaannya dia, ya tentu kalau penyakitnya ini tidak diatasi dengan baik, ya tentu resikonya besar kan gitu, atau kesembuhannya semakin sulit untuk diwujudkan. Nah, kemudian ketika misalnya tiba-tiba dia pernah kecelakaan atau pingsan akhirnya, atau sakit panas kejang-kejang gitu ya selama masa perkembangannya, kemudian atau dia mengalami gegaruta karena kecelakaan, hampir 6 hari dia nggak sadar, ya tentu ada dampak secara struktur otaknya dia, bisa jadi memang mempengaruhi hasil pengobatan. Ya, tapi jika murni ya tidak ada sesuatu yang membuat perbaikan itu terhambat, misalnya memang murni karena ada peristiwa ya traumatik atau kejadian yang tidak diinginkan dan dia alami sehingga menimbulkan tidak nyaman atau menimbulkan depresi. Ya tentu ini harapan untuk benar-benar sembuh besar. Tapi kalau ada faktor-faktor lain seperti yang disebutkan tadi, ya apalagi memang pernah misalnya ada penyakit di otak, misalnya kayak meningitis dan sebagainya, atau mungkin pernah pada situasi di mana dia ada riwayat penggunaan narkoba jangka panjang sampai ketergantungan, sehingga tentu ya namanya zat yang harusnya nggak ada di otak dipaksakan dipakai, dikonsumsi, sehingga pasti ada dampak di struktur otaknya. Nah ini tentu akan
menyulitkan penyembuhan, atau hasil penyembuhannya mungkin kok agak kurang maksimal. Artinya ya kita harus tahu bahwa ada banyak faktor yang membuat, bukan hanya satu faktor, tapi banyak faktor yang membuat ODGJ ini sakit atau mempunyai masalah kesehatan jiwa. Maka itu akan sangat membantu menetapkan kesembuhan yang mana yang mungkin akan bisa dicapai. Nah, ketika memang penyebabnya bervariasi banyak ya, dan memang faktor pendukungnya juga banyak kenapa dia menjadi gangguan jiwa, ya sebenarnya nggak usah berpikir bahwa ini banyak penyebabnya nggak bakalan sembuh, ya nggak usah kayak gitu. Yang penting adalah kita sudah tahu bahwa ada situasi nyata yang memang menyebabkan ODGJ ini mengalami gangguan atau penyakit gangguan jiwa. Kalau sudah tahu ya sudah, berarti kita tinggal bagaimana membantu ODGJ ini untuk berfungsi secara optimal, baik fungsi hariannya maupun bagaimana dia bisa mengendalikan gejala atau simptom yang dialami akibat penyakitnya, baik dengan obat, baik dengan psikoterapi ataupun dengan pendekatan lain yang mendukung. Ya, jadi nggak usah berpikir bahwa kalau waduh ini berarti nggak bisa sembuh, nggak ini. Nah, sebenarnya nggak seperti itu ya. Segala sesuatu itu kan yang memberikan Allah ya sebagai cobaan ya. Penyakit itu bisa dianggap sebagai cobaan, tapi Allah itu pasti akan ngasih solusi, ngasih cara ya, tapi nggak tahu kapan itu akan ditemukan oleh keluarga ya, dan seperti apa nanti upaya yang harus dilakukan, hasilnya seperti apa ya, tergantung dari kita bisa mengakses informasi itu dengan cepat atau tidak. Kalau informasi bisa dicapai dengan cepat dan memang kita menyadari bahwa ada beberapa faktor yang bisa membuat gangguan jiwa, ya sudah, kita tinggal menetapkan bagaimana caranya menjalani program pengobatan dengan baik, baik itu dengan pendekatan farmakologis maupun dengan non farmakologis, ya kan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, yang terakhir selain tadi penyebab juga kondisi pasien. Tentu kita mendeteksi secara dini gangguan jiwa itu penting sekali, karena kalau terdeteksi sejak dini pasti kan gangguannya belum berat, sehingga progres pengobatannya akan bagus dan ending akhirnya akan baik ya, mungkin bisa sembuh total. Tetapi seandainya terlambat, misalnya sudah terlanjur dipasung dulu sekian tahun, nah tentu ini secara kondisi juga sudah sangat buruk sekali, sehingga untuk berharap pengobatan itu hasilnya bagus sesuai yang diharapkan, apalagi ada kata-kata putus obat tentu atau berhenti minum obat tentu sulit ya. Itu hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap akan sembuh atau tidak sih kita sebagai ODGJ misalnya kan gitu. Nah, ini penting sekali ya, tapi tetap optimis bahwa segala usaha pasti akan ada hasil, dan hasil tidak akan mengkhianati proses. Itu yang harus dipahami bersama. Itu kira-kira yang bisa Bang Jai jelaskan tentang gangguan jiwa itu bisa sembuh nggak. Nah, semoga semakin paham ya, dan semakin semangat untuk menjalani pengobatan. Yang keluarga ya semakin semangat memberikan dukungan ya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan berikan like serta komentar yang membangun, serta share jika ada manfaat ya ke orang lain ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.